Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Lailan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berbeda tentunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Materi awal yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Ramler dan Batch 1995. Lalu di slide yang kedua di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Dan di sini ada menurut Richard. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan sebuah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu di slide yang ketiga di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Lalu di sini ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits meliputi kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku yang meliputi umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Lalu yang ketiga ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut De Vries 1981. Lalu selanjutnya di sini ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, 2 kualitas, 3 ketepatan waktu, 4 putaran waktu, 5 penggunaan sumber daya, 6 biaya. Lanjut di sini ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, meliputi pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua ada ukuran upaya atau dampak, meliputi capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada ukuran reaksi yang meliputi penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Lalu yang terakhir yang keempat ada ukuran waktu, meliputi pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, jumlah sasaran. Lalu selanjutnya di sini ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan, kedua daya tanggap, ketiga kompetensi, keempat akses, kelima kesopanan, keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, 10 bukti langsung. Dan dilanjut di sini ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, meliputi biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, meliputi kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Lalu yang ketiga ada aspek proses bisnis internal, yang meliputi sistem kontrol, pengadaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik.